Mulailah hari Anda dengan Daily Economic. Mari kita lihat bagaimana kinerja pasar AS. Hari ini, pasar saham AS ditutup mayoritas lebih tinggi setelah laporan inflasi bulan April yang lebih rendah dari perkiraan. Indeks S&P 500 mencatat kenaikan sebesar 0,7%, meskipun secara year-to-date masih datar dan hanya 4% dari rekor tertinggi yang dicapai pada 19 Februari. Sektor yang berorientasi pada pertumbuhan seperti teknologi dan barang konsumsi non-pokok menjadi pendorong utama, sedangkan sektor defensif seperti barang konsumen dan kesehatan tertinggal. Terutama sektor kesehatan terdampak negatif oleh pengumuman pengunduran diri CEO United Health Group di luar negeri. Pasar Asia dan Eropa juga ditutup lebih tinggi, dipicu oleh sentimen ekonomi Jerman yang lebih baik dari perkiraan. Sementara itu, imbal hasil obligasi naik tipis dengan imbal hasil treasury 2 tahun dan 10 tahun masing-masing berada di atas 4% dan 4,48%. Inflasi menjadi fokus utama setelah rilis indeks harga konsumen, CPI, bulan April. CPI utama naik 0,2% bulanan dan 2,3% tahunan, sedangkan core CPI juga naik 0,2% bulanan dan 2,8% tahunan. Kenaikan core CPI yang moderat membuat perubahan tahunan 3 bulanan terendah sejak Juli 2024. Tarif impor belum berpengaruh signifikan terhadap harga bulan April, dengan barang tahan lama hanya meningkat 0,2% dan barang tidak tahan lama mengalami deflasi 0,1%. Jasa menjadi kontributor utama peningkatan harga bulanan dengan kenaikan 0,4 meskipun inflasi moderat selama 3 bulan terakhir, diperkirakan akan ada kenaikan dalam beberapa bulan mendatang seiring dampak tarif yang mulai dirasakan. Namun, tarif diharapkan hanya menjadi peningkatan harga satu kali saja, tidak menimbulkan ekspektasi inflasi jangka panjang yang tidak terkendali. Pasar berjangka saat ini memperkirakan 2 pemotongan suku bunga The Fed di tahun 2025. Sementara itu, earnings season kuartal pertama hampir berakhir dengan sekitar 90% perusahaan dalam indeks S&P 500 telah melaporkan hasil yang umumnya positif. Sekitar 78% perusahaan melaporkan pendapatan yang lebih tinggi dari ekspektasi dengan kejutan rata-rata 8,6%. Pertumbuhan pendapatan kuartal ini diperkirakan mencapai 13%, lebih tinggi dari perkiraan awal 7% pada awal April. Sektor kesehatan dan layanan komunikasi memimpin dengan pertumbuhan lebih dari 30%. Sementara itu, tarif perdagangan yang diturunkan antara AS dan China berdampak positif pada margin keuntungan, mengurangi dampak dari tarif yang sebelumnya mencapai 100%. Itulah Daily Economic. Semoga harimu menyenangkan dan penuh kebahagiaan.